Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Iona sudah rapi dengan gaun satin berwarna dusty pink yang dirancang khusus untuk bridesmaid oleh Thea. Rambutnya disanggul memperlihatkan leher jenjangnya serta dipadukan dengan heels berwarna silver. Iona duduk di sofa, menunggu Arkan sambil memainkan handphonenya. Sesekali berfoto. Terlihat Arkan menuruni tangga dengan blazer tuxedo warna hitam. Rambut yang ditata rapi serta jam tangan Rolex melingkar di tangannya membuat pria itu terlihat sempurna. Iona menoleh menatap Arkan. Ayang ganteng banget, Masya Allah. Ayo foto dulu, bareng bidadari surga. Arkan tertawa kecil, lalu mendekat ke Iona dan mencium kening Iona. Tak dipungkiri ia terpukau melihat Iona. Cantik sekali istrinya itu. Gak suka kamu kayak gini, ucap Arkan pelan. Iona mengernyit. Kayak gini, gimana? Terlalu cantik. Iona tersenyum. Harusnya seneng dong. Kamu maunya aku dandan kayak gembel gitu? Tanyanya berlagak kesal. Ya biasa aja, kalau ini berlebihan, ucap Arkan. Gimana ya? Arkan agak gak terima aja istrinya dilirik-lirik orang lain apalagi laki-laki. Cuma sekali doang, ayah. Ini kan spesial pernikahan sahabat aku, ucap Iona. Sini aku acak-acak rambutnya biar cantiknya gak kebangetan, ucap Arkan lalu mengangkat tangannya ke atas kepala Iona. Siap memporak-porandakan rambut Iona. Iona melotot. Pak Arkan, aku nangis nih ya. Iona mendorong kecil tubuh Arkan agar menjauh darinya. Arkan tertawa. Bercanda bun. Iona mengerucutkan bibirnya saat Arkan memeluknya. Mereka berfoto sejenak sebelum berangkat ke pesta pernikahan Thea. Arkan dan Iona masuk ke dalam gedung. Pesta pernikahan Thea mengusung konsep cukup mewah. Tamu undangan yang datang kebanyakan teman kuliah Thea serta beberapa dosen. Mereka memakai gaun dan tuxedo warna bebas, sementara pengantin memakai putih. Besti. Arkan dan Iona menatap Cia yang memakai gaun senada seperti Iona. Iona dan Cia pelukan dan cipika-cipiki ala perempuan. Hai Besti, kesini sama siapa? Ledek Iona. Cia tersenyum menyapa Arkan yang dibalas senyum tipis oleh pria itu. Ia lalu menggeplak lengan Iona. Jangan gitu dong, gue overthinking nih jadinya, ucap Cia berlagak sedih. Iona tertawa kecil. Bercanda Besti. Apa kabarnya lo sama suami? Lo cantik banget sumpah, ucap Cia. Hahaha bisa aja yang lebih cantik. Gue sama Pak Arkan baik alhamdulillah, lo, ucap Iona. Baik juga, jawab Cia dengan senyuman. Cia cukup mengerti bahwa sahabatnya ini sedang tidak baik-baik saja. Namun sebisa mungkin Cia selalu menghibur Iona. Iona, Arkan, Iona dan Cia menatap pemilik suara tersebut. Terlihat Farel bersama seorang wanita, menggandeng lengannya dan berjalan ke arah mereka. Apa kabar? Tanya Farel begitu di hadapan Iona. Gue baik, Rel. Lo, I'm fine, ucap Farel dengan kekehan lalu menatap Arkan. Bang Arkan, apa kabar? Sapa Farel dengan senyum kaku. Arkan tersenyum tipis dan membalas uluran tangan Farel dengan gentle, ketika cowok itu mengulurkan tangannya. Baik, lo cantik banget, puji Farel. Iona melirik Arkan yang hanya menampilkan wajah datarnya sekilas lalu terkekeh. Makasih Rel. Cewek lo, Rel? Tanya Cia. Bukan, dia adik gue. Namanya Feby, ucap Farel. Feb, ini Iona dan ini Cia. Mereka teman kuliah gue. Lanjutnya, Feby tersenyum yang dibalas oleh Cia dan Iona. Kalau ini, Feby menunjuk Arkan. Suami saya. Iona tersenyum. Kerja apa suaminya, Kak? Pilot, ucap Iona. Feby mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku pikir CEO. Iona terkekeh. Yon,
Ayo bentar lagi acaranya dimulai. Ucap Chia. Iona menatap Arkan. Oh iya, Mas aku mau ke pengantin dulu ya. Arkan mengangguk kemudian Iona dan Chia melenggang pergi. Tersisa Arkan, Farel dan Feby. Ayo bang, duduk di sana. Tawar Farel. Arkan menganggukkan kepalanya satu kali dan mereka berjalan menuju kursi yang tersedia. Mereka menikmati makanan dan minuman yang tersedia di meja. Gila cantik banget besti gue. Puji Iona melihat penampilan Thea. Makasih besti, ucap Thea. Gak ngangka, gue yang terakhir. Chia berlagak menyeka air mata sambil menyedot ingus. Iona dan Thea tersenyum. Meledek, nanti overthinking nanges. Ledek Iona lalu ia dan Thea tertawa. Kampret lo, ucap Chia kesal. Udah Ci, jangan galau. Jodoh itu gak disangka-sangka. Gue yakin nanti pasti lo dapet yang terbaik. Ucap Thea bijak. Asal lo juga harus berubah menjadi lebih baik. Ucap Iona. Nah, Chia mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya besti, makasih. Thea siap-siap ya. Instruksi seseorang. Setelah ijab kabul diucapkan dengan lantang, Iona dan Chia sebagai bridesmaid mengantarkan pengantin wanita ke pelaminan. Menyerahkan Thea kepada sang suami. Saat ini, Chia dan Iona berada di kamar menemani Thea berganti pakaian. Gue turut berduka atas kehilangannya anak lo. Gue sedih banget sumpah denger kabar lo, Yon. Ucap Chia sambil mengusap-usap bahu Iona. Iona mengangguk dengan senyuman. Iya Ci. Yang sabar Yon, lo kuat. Berarti satu bayi lo lagi di rumah sakit? Tanya Thea. Iona mengangguk. Iya, dia perlu perawatan intensif. Dan kata dokter, sekitar seminggu atau 2 minggu, anak gue boleh dibawa pulang. Iona melakukan kuretase untuk bayinya yang meninggal dalam kandungan dan ingin mempertahankan satu bayinya yang masih hidup hingga 9 bulan. Namun dokter memberi saran kepada Iona agar segera melahirkan bayi di perutnya. Karena jika dibiarkan, kemungkinan bayi itu bisa mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Dengan berat hati Iona pun melahirkan bayinya di usia 7 bulan, usia di mana organ tubuh bayi belum berkembang dengan sempurna. Kabarin kita kalau anak lo udah di rumah, gak sabar gue mau nyapa keponakan. Ucap Chia diangguki Thea. Iona dan Chia keluar kamar saat Thea kembali menyapa para tamu. Rencananya mereka ingin membabat habis semua makanan di pesta pernikahan Thea. Gila bukan kaleng-kaleng sih ini. Kuenya mantep bener. Ucap Chia heboh. Iona tekeke. Bungkus Ci. Gue yakin lo udah nyiapin plastik kan di tas lo. Chia menggaplok lengan Iona. Heh anjir. Ya kali, kagak lah. Iona tertawa. Ya udah bentar ya gue ke Pak Arkan dulu sekalian mau ambil es krim buat lo sama gue. Oki besti. Chia lanjut makan. Tentu saja tidak barbar karena ramai. Ternyata lo di sini. Ucap seseorang. Chia yang sedang menunggu Iona mengambil es krim melihat Reno dengan setelan tuxedo berwarna silver berdiri di hadapannya. Chia terpukau. Namun dengan cepat mengembalikan kewarasannya dengan mengalihkan pandangannya. Chia tersenyum kecil. Boleh gue duduk? Tanya Reno. Ya duduk aja, bukan kursi gue kok. Ucap Chia. Reno duduk dan menatap Chia serius. Ditatap seperti itu, Chia gelagapan. Jantungnya berdetak cepat. Sementara Iona yang melihat Chia sedang mengobrol dengan Reno langsung menghampiri Arkan. Ia tidak ingin mengganggu. Gue mau cerita ke lo boleh? Tanya Reno. Chia mengerutkan dahinya. Cerita aja. Lo percaya gak ada pelangi setelah hujan? Ucap Reno. Chia kembali mengerutkan dahinya lalu mengangguk kaku. Ditunggu ya pelanginya. Ucap Reno. Kalau gitu gue pergi dulu, mau salaman sama pengantin. Lanjutnya lalu melenggang pergi. Chia menyipitkan matanya menatap punggung Reno yang mulai menjauh. Ia pikir Reno akan bercerita apa, tapi malah memberinya kuotes. Untung ganteng lo, gumam Chia. 2 minggu kemudian, Iona dan Arkan sekarang berada di rumah sakit. Setelah 2 minggu lamanya menanti,
kini mereka boleh membawa pulang bayi mereka. Iona berkaca-kaca saat menggendong bayi mungilnya. Anak kita, Mas. Arkan mengangguk dengan senyuman. Ia sangat terharu karena pertama kalinya bisa berinteraksi dengan bayinya sendiri. Arkan dan Iona ke ruangan dokter. Di sana dokter memberitahu langkah penanganan untuk bayi prematur dan menyarankan untuk diperiksa secara rutin ke dokter anak agar tumbuh kembang dan kondisi kesehatannya dapat terus dipantau. Setelah itu, Arkan dan Iona pulang dengan perasaan bahagia. Sangat bahagia. Rumah. Assalamualaikum, ucap Arkan dan Iona bersamaan sembari memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab Sari, Arlan dan Jasmine yang sudah standby di rumah Arkan dari pagi. Ya ampun, cucu Oma udah datang. Sari bangun dari duduknya menyambut kepulangan anak Iona dan Arkan. Keponakan Onti. Jasmine berlari menyusul. Sari mengambil alih bayi dari tangan Iona dengan hati-hati dan menggendongnya sayang. Iona menyeka matanya yang berkaca-kaca saat melihat betapa bahagianya keluarga Arkan. Jika saja satu bayinya masih ada, mungkin kebahagiaan mereka berkali-kali lipat. Kecil banget sih kamu sayang. Sari menjawil hidung mungil bayi di gendongannya. Udah ada nama belum, Ar? Tanya Arlan. Arkan mengangguk. Namanya Zahfi Aldebaran Kausar. Harus ada nama marga dari kakeknya dong, ucap Arlan menepuk pundak Arkan. Sari, Iona dan Jasmine tertawa kecil. Arkan mengangguk. Iya Pak. Gimana, kamu setuju? Tanya Arkan kepada Iona. Iona mengangguk antusias. Setuju, namanya bagus. Kita panggil Bara, gimana? Yang lain mengangguk tanda setuju. Halo Bara cucu Oma. Sari menimang-nimang Bara sambil mencium sejenak wajah bayi itu. Welcome baby Bara, ini Onti Jasmine yang paling cantik. Jasmine mencubit lembut pipi Bara. Oi, oi. Jasmine terkejut saat Bara menangis sehabis ia cubit pipinya. Sayang-sayang. Onti Jasmine gak cantik iya. Onti Jasmine jelek, ucap Sari menenangkan Bara. Bara langsung terdiam dan kembali tertidur. Sementara Jasmine menatap mamanya kesal. Ih mama. Iona tersenyum menatap bayi mungilnya yang sedang menyusu lalu mencium pipi Bara. Sari masuk ke dalam kamar menghampiri Iona. Sayang, ini mama bawa hadiah untuk Bara. Sari menaruh paper bag besar bertulis Gucci di samping kaki Iona yang diselonjorkan. Iona tersenyum. Ya ampun ma jadi ngerepotin. Sari duduk di samping Iona sambil mengeluarkan baju bayi dari paper bag. Enggak sayang, ini juga masih kurang. Nanti mama sama Jasmine mau ke mall lagi. Banyak banget yang bagus-bagus di sana. Iona tersenyum tidak enak. Makasih ya ma. Maaf Iona sedih mulu dari kemarin-kemarin, jadi gak sempet beli pakaian buat Bara. Baru beberapa doang waktu itu beli sama Mas Arkan. Sari memegang paha Iona, mengusapnya pelan. Mama paham, makanya itu fungsi mama sama Jasmine. Bisa bantu kamu. Iona tersenyum kecil. Mama bawa apa? Tanya Arkan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sari menoleh menatap Arkan yang lengan kemeja dan celana jeansnya digulung. Kamu abis ngapain, Ar? Cuci popoknya Bara. Oh ini, mama bawa pakaian buat Bara. Ucap Sari. Makasih ma. Ucap Arkan. Sama-sama. Udah gak usah sungkan gitu kalian berdua, mama malah seneng beliin barang buat Bara. Cucu mama sendiri kok. Arkan dan Iona saling melirik kemudian tersenyum sembari mengangguk. Iya ma. Arkan kemudian berjalan keluar kamar untuk menjemur. Arkan jadi rajin ya, nyuci popoknya Bara. Iona terkekeh mendengar ucapan Sari. Oh iya Iona, nanti malam kalau bisa jangan pakai AC dulu, ya. Takut Bara nanti kedinginan. Terus susuin Bara setiap 2 jam sekali. Dan selalu cek suhu badannya. Ucap Sari. Iona mengangguk paham. Iya ma. Iona jadi tahu banyak cara ngurus Bara, makasih ma. Sama-sama sayang. Mama juga tahu dari teman mama yang punya bayi prematur juga. Oh iya,
Mama boleh nginep sini gak Iona? Iona mengangguk antusias. Boleh banget Ma. Iona seneng banget ada temennya. Ucap Iona dengan senyuman. Sari tersenyum lalu mendekat untuk melihat Bara lebih dekat. Bayi laki-laki itu banyak tidur, meski begitu Sari sesekali mengajak Bara ngobrol. Pukul 1.30 WIB. Arkan membuka matanya saat mendengar Bara menangis. Terlihat, Iona tertidur pulas di samping Bara. Istrinya itu pasti sangat kelelahan mengurus Bara seharian. Bagaimana jika Arkan kerja? Arkan bangun lalu mengecek popok Bara. Ternyata anaknya itu pipis. Bara jagoan ayah, jangan nangis sayang, nanti bunda bangun. Arkan menenangkan Bara sambil membuka popok bayi itu. Arkan mengambil perlengkapan Bara dan mulai membersihkannya. Setelah itu, Arkan kembali memakaikan Bara popok kemudian membawa bayi laki-laki itu ke dalam gendongannya. Tak lama, Bara kembali menangis membuat Iona tersentak hingga langsung membuka matanya dan beralih duduk. Iona menghela napas lega saat melihat Arkan menggendong anaknya. Ia pikir Bara ngegelinding dan terjatuh. Kamu tidur aja, Bara aku yang urus, kata Arkan saat melihat Iona terbangun. Bara haus kayaknya Mas. Iona bersandar di pinggiran ranjang sambil memperhatikan Arkan. Saat ini Arkan menggendong Bara sambil bertelanjang dada. Hal itu membuat Iona mengulum senyuman. Arkan terlihat sangat hot, dan entah sejak kapan kebiasaan Arkan tidur tanpa atasan itu muncul. Hati-hati gendongnya. Aku masih takut kalau kamu yang gendong. Kamu tenang aja, aku udah berpengalaman waktu gendong Hasya. Arkan duduk di kasur dan memberikan Bara kepada Iona. Iona membuka kancing piyamanya lalu menyusui bayi laki-lakinya. Kamu hot banget tahu gendong Bara sambil gak pakai baju. Ucap Iona lalu tersenyum. Arkan tersenyum lalu menepuk pundaknya. Sini kepala kamu. Kepala Iona langsung bersandar di pundak Arkan dengan nyaman. Karena kantuk yang sudah tidak bisa ditahan, Iona memejamkan matanya. Arkan mengusap kepala Iona lalu menciumnya kemudian merangkul pundak Iona. Pria itu memilih menonton TV untuk menjaga Iona dan Bara. Selang beberapa menit, Iona membuka matanya dan menyudahi kegiatan Bara saat bayinya itu tertidur. Mas, boleh minta tolong gak? Apa Bunda Iona? Tanya Arkan lembut. Iona tersenyum sejenak. Tolong ambilin termometer di laci dong ayah Arkan. Arkan mengangguk. Siap Bunda. Arkan beranjak mengambilkan termometer lalu kembali duduk di kasur, kini menghadap Iona. Sini Bara aku yang cek. Iona mengangguk. Arkan membuka termometer tersebut lalu menaruhnya di ketiak Bara. Menunggu beberapa detik. 36 derajat Celcius, Bun. Ucap Arkan. Suhu badannya normal. Sekarang Bara bobo lagi, jangan rewel lagi ya. Iona mengecup kening Bara sebelum membaringkan bayi laki-laki itu di kasur bayi yang berada di tengah-tengah mereka. Iona masih takut untuk menidurkan Bara di keranjang bayi karena Bara masih terlalu kecil dan juga membutuhkan perhatian serta penjagaan yang ekstra dari Arkan dan Iona. Pukul 8 WIB. Iona keluar dari kamar mandi lalu menghampiri Bara yang berada di pelukan Arkan. Dengan perlahan, Iona menyingkirkan tangan Arkan lalu menggendong Bara dan menyusuinya. Iona tersenyum menatap Bara, sambil mengusap rambut bayi laki-laki itu lalu menciumnya sejenak. Sari datang dan masuk ke kamar Arkan, lalu duduk di tepi ranjang. Arkan masih tidur itu, Iona. Iona menatap Arkan yang tertidur pulas. Tadinya suaminya itu bangun dan menjaga Bara saat Iona sedang mandi, namun malah tertidur. Mas Arkan kebangun tadi malam. Jadi mungkin ngantuk banget. Kamu juga bangun kan tadi malam. Kamu aja bisa bangun pagi masa Arkan yang cowok gak bisa. Ejek Sari. Arkan denger ucap Arkan sambil membuka matanya. Iona terkekeh sementara Sari memutar bola matanya malas. Iona, kita mandiin Bara ya. Ucap Sari. Emang udah boleh Boleh, cuman mandiinnya di lap aja pakai handuk kecil sama air hangat.
Nanti mama bantu. Kalau gitu mama mau bikin air hangat dulu buat Bara mandi. Ucap Sari. Biar Iona aja mah. Gak apa-apa mama aja, bentar ya. Sari melenggang keluar kamar untuk mengambil air hangat. Iona mengangguk. Iya mah. Mas kamu mau mandi dulu apa sarapan dulu? Iona mengelus kepala Arkan. Arkan beralih duduk, lalu memainkan tangan mungil Bara. Mandi dulu bun. Iona mengangguk lalu mengusap kening Arkan yang berkeringat. Kamu kalau gerah tidur di kamar samping aja, AC-nya kan nyala. Gak apa-apa sayang, nahan gerah aku mah kuat, yang gak kuat itu nahan kangen sama kamu. Ucap Arkan lalu tersenyum. Iona tertawa geli. Gombal mulu. Bara kalau udah gede jangan jadi tukang gombal kayak ayah ya sayang. Dan kalau udah gede jangan mau diajarin jadi fuckboy sama ayah. Kalau misalnya diajarin, pukul aja ayahnya. Ucap Iona kepada Bara yang sedang menyusu. Bara tersenyum di sudut bibirnya, merespon ucapan Iona. Arkan tertawa lalu mencium pipi Bara. Minum mulu si Bara, ayah kan jadi pengin. Iona memukul lengan Arkan. Mas, mesum banget sih. Mesum apa sih bunda? Maksudnya aku jadi pengin minum air. Ucap Arkan sambil mengangkat gelas berisi air putih yang ia ambil di atas nakas lalu meneguknya. Iona geleng-geleng kepala. Cium dulu dong bunda. Arkan merangkak sedikit lalu mencium kening Iona. Setelah itu, Arkan mengambil handuk dan melenggang ke kamar mandi. Tak lama Sari datang membawa peralatan untuk Bara mandi. Bara udah selesai minum apa belum, Iona? Tanya Sari. Udah mah. Ya udah kita mulai mandiin Bara sekarang. Iona mengangguk lalu membaringkan Bara di kasur setelah selesai menyusu. Iona membuka pakaian yang dikenakan Bara dan mereka mulai memandikan Bara dengan mengelap tubuh bayi laki-laki itu menggunakan handuk kecil. Iona, di bawah ada Sharon sama beberapa rekan kerja Arkan dan teman kuliah kamu. Ucap Sari. Iona terdiam, kenapa Sharon harus datang? Iona kemudian mengangguk. Iya mah, Hori Bara udah selesai mandi. Sari nampak bahagia ketika mengelap tubuh mungil Bara dan ketika memakaikan Bara pakaian. Sebisa mungkin Bara jangan disentuh dulu sama orang lain, kulitnya masih sensitif takut nanti kena bakteri. Kalau ada yang mau pegang, suruh cuci tangan dulu. Ucap Sari diangguki Iona. Iona hanya bisa mengikuti ucapan Sari, karena wanita itu lebih dulu berpengalaman mengurus bayi. Arkan menghampiri Bara setelah menyelesaikan mandinya. Pria itu duduk di samping Bara dan mengelus lembut kepala Bara. Mas ada teman kerja kamu datang. Ucap Iona memberitahu Arkan. Arkan mengangguk lalu membawa Bara ke dalam gendongannya. Sementara Iona membereskan pakaian Bara dan Sari merapikan alat mandi Bara. Iona menatap Sharon dengan malas saat wanita itu duduk di samping Arkan yang sedang menggendong Bara. Sementara Iona sedang menyiapkan minuman dan cemilan untuk rekan kerja Arkan yang datang. Setelah selesai, Iona ikut duduk di kursi yang agak jauh dari Arkan. Namanya siapa, Ar? Tanya Sharon. Bara. Ucap Arkan. Bara mirip kamu banget. Sama-sama ganteng. Ucap Sharon. Gak salah sih bibit unggulnya Kapten Arkan. Kata Evan. Evan datang bersama istri dan anak perempuannya. Arkan dan Iona ngobrol banyak dengan rekan kerja Arkan. Semua teman-teman Arkan memberikan Bara banyak barang sebagai kado kelahiran bayi laki-laki itu. Bahkan ada yang memberikan Bara mobil Mini Cooper, padahal anak mereka belum bisa menaiki benda itu. Tak terasa mereka semua sudah pulang, kini masih tersisa teman kuliah Iona. Dan kini Iona sedang menggendong Bara, bergantian dengan Arkan yang kini sedang mengobrol bersama Alvaris. Bara, Thea dan Cia langsung duduk di samping Iona. Kecil banget Yon, mirip lo masih bayi tahu, ucap Thea lalu mengambil handphone dan menunjukkan foto bayi Iona. Masa sih? Kalau menurut gue Pak Arkan. Ucap Iona. Kalau masih segini mah masih berubah-ubah mukanya mirip siapa? Yang penting muka anak lo bukan mirip tetangga.
Ucap Cia pelan di akhir kalimat. Iona dan Thea tertawa lalu Thea menggeplak lengan Cia. Sahabatnya satu ini memang asal jeplak. Tadi itu si Laron. Tanya Thea. Laron. Siapa? Tanya Iona bingung. Itu cewek caper yang duduk di samping Pak Arkan tadi. Ucap Thea. Oh itu Sharon bukan Laron. Hahaha lu pikir serangga apa Laron hahaha. Cia memukul pelan lengan Thea gemas. Ya abis enggak banget liatnya, kesannya kayak caper gitu jir. Ngomongnya dilembutin lagi jijik. Ucap Thea, ya namanya juga cewek, apalagi mantan pacar. Ngeliat mantan bahagia dia malah tersiksa. Ucap Cia. Iona terkekeh menanggapi. Gimana rasanya malam pertama? Tanyanya meledek Thea. Apaan sih? Ya ampun Bara gemes banget kamu, pengin onti cubit. Thea mengalihkan pembicaraan. Perempuan itu menggoyang-goyangkan jari mungil Bara. Malam pertama ngibrit dia ke rumah ortunya. Takut dianggur-anggurin sama Pak Alvaris haha. Ledek Cia. Lalu ia dan Iona tertawa kecil. Shoot, diam kau jomblo. Ejek Thea membuat Cia kesal. Idih. Gumam Cia tidak terima. Ditunggu bibit unggul Pak Alvaris, biar Bara punya teman. Ucap Iona. Thea tersenyum. Doain ya guys ya. 3 bulan berjalan, semenjak punya Bara, kegiatan Arkan maupun Iona bertambah 2 kali lipat. Namun tak ayal, semua kegiatan melelahkan itu membuat mereka bahagia menjadi orang tua yang sesungguhnya. Saat ini Iona sedang membuat pai buah sementara Arkan sedang menjaga Bara. Iona mengintip sedikit aktivitas yang dilakukan Arkan bersama Bara di ruang keluarga. Ternyata suaminya itu sedang mengajak Bara bermain dengan Bara yang dijadikan pesawat. Melayangkan bayi 3 bulan itu ke udara sampai Bara tertawa geli. Mas, hati-hati. Iona meringis ngeri melihat anaknya yang diajak main ekstrim seperti itu. Oke bunda, balas Arkan. Arkan menggendong Bara, memperkenalkannya kepada Miluf. Namun agaknya Bara enggan berdekatan dengan kucing putih itu, hingga wajahnya seperti ingin menangis. Anak ayah jagoan masa takut sama empus. Arkan tertawa lalu menciumi pipi Bara gemas. Mas, nanti kamu kerja jam berapa? Tanya Iona setelah menghampiri Arkan. Abis zuhur, sayang. Itu kenapa Bara? Kayak mau nangis gitu. Kamu apain mas? Iona menyeka sekilas mata Bara. Takut kucing dia. Aku jual ya kucingnya. Plak. Iona memukul lengan Arkan. Jangan macem-macem ya mas. Kalau sampai dijual, aku pastiin kamu botak permanen. Ucapnya lalu pergi ke kamar untuk menyiapkan koper Arkan. Arkan tertawa melihat respon Iona, lalu ia lanjut bermain bersama Bara. Bunda baperan, gak asik ya Bar. Pukul 12.30 WIB. Setelah mengancingkan jas pilotnya, Arkan berjongkok meledek Bara yang sedang menyusu. Bar, ayah kerja dulu ya. Arkan menciumi pipi gembil Bara, wajahnya langsung dipukul oleh tangan mungil Bara yang bergerak aktif. Ouch, ringis Arkan. Sekarang tubuh Bara sudah agak gemuk. Tidak sia-sia juga perjuangan Iona bangun malam untuk menyusui Bara sesering mungkin. Anaknya itu sehat dan sudah bisa merespon saat berinteraksi. Iona tertawa melihat respon Bara. Gak peduli, sono ayah kerja aja. Ucap Iona dengan nada khas bayi, mewakili Bara. Jahat banget kamu sama ayah, Bar. Nanti gak ayah beliin PS5 nih. Arkan mencium sekali lagi pipi dan kening Bara. Bara menyudahi kegiatannya meminum susu, lalu menatap Arkan seakan menarik perhatiannya. Mana bisa dia main gituan, itu mah maunya kamu beli PS5. Iona menarik hidung Arkan membuat Bara tertawa. Bara mulai bisa ikut main PES sama aku, sayang. Elak Arkan. Ih ngeledek nih ya. Udah bisa ketawa kamu sekarang. Arkan menyingkap kaos yang dipakai Bara lalu menciptakan bunyi di perut Bara. Bara tertawa. Kaki dan tangannya bergerak aktif karena kegelian. Iona merapihkan dasi Arkan. Hilih gundulmu. Kamu jangan wangi-wangi mas, nanti ada kuman nempel.
Ucapnya jengah saat mencium parfum Arkan. Enggak banyak, lagian ini parfum yang kamu suka. Ucap Arkan lalu mencium kening dan bibir Iona. Iona sih gak apa-apa kamu dideketin cewek. Biarin ada yang suka, ngedeketin bahkan ngejar-ngejar kamu, gak apa-apa. Tapi sekalinya kamu ngerespon lonteh di luaran sana. Iona geleng-geleng kepala. Aku gak akan bertahan sama kamu, sambungnya. Arkan menatap Iona dengan tajam. Kenapa ngomong gitu? Cuman reminder diri kamu aja. Selebihnya, aku percaya sama kamu. Ucap Iona. Ia tersenyum sejenak lalu mengajak Bara ngobrol. Arkan duduk di samping Iona, membuat Iona menoleh. Lalu Arkan menangkup pipi Iona kemudian mencium keningnya. Arkan menatap Iona intens. Iona, kamu satu-satunya yang ada di hati aku, yang terbaik di hidup aku, dan lebih berharga dari siapapun. Ucap Arkan. Iona terbang mendengarnya, ia tersenyum lalu mengangguk. Aku percaya sama kamu. Arkan ikut tersenyum lalu mengusap rambut Iona. Aku kerja iya. Iona kembali mengangguk lalu mencium tangan Arkan. Hati-hati mas. Baca doa dan jangan lupa sholat. Arkan mengangguk, kemudian beralih ke Bara. Mau ikut ayah kerja gak? Nanti Bara duduk di kokpit terus kita jalan-jalan keliling dunia deh. Bara tertawa sampai menampakkan gusinya saat Arkan ajak bicara. Iona ikut tertawa, semenjak punya Bara, Arkan jadi banyak berbicara dan mengoceh. Mau ayah nanti ya kalau Bara udah besar. Siap Bara jagoannya ayah Arkan. Ucap Arkan sambil mengelus kepala Bara. Iona berdiri dan mengantarkan Arkan sampai depan pagar. Dadah ayah, hati-hati. Iona melambaikan tangan mungil Bara. Arkan tersenyum dan ikut melambaikan tangannya. Kirim foto kamu sama Bara ya, selalu kabarin aku kalau ada apa-apa. Iona mengangguk. Kamu juga. Setelah koper masuk bagasi, Arkan masuk ke dalam mobil sambil melambaikan tangannya, mobil pun pergi meninggalkan pekarangan rumah. Iona masuk ke dalam, namun suara klakson membuatnya menoleh. Ternyata Thea dan Chia datang. Halo Bara, ponakan onti yang paling ganteng. Chia membuka pagar tanpa beban lalu menghampiri Bara. Begitupun dengan Thea. Bara tertawa bahagia hingga menampakkan gusinya. Tanpa izin lagi, Chia membawa Bara ke dalam gendongannya. Elah gue duluan. Sengit Thea saat Chia menggendong Bara lebih dulu. Entar aja lo elah. Kesal Chia membuat Thea berdecak. Bara ganteng anaknya siapa? Anaknya onti ya. Heh anak gue sama Pak Arkan. Ngibul bae lo. Sembur Iona tak terima. Chia nyengir. Bercanda ya onti cuma bercanda. Ucapnya kepada Bara. Iona merangkul Thea dan mereka masuk ke dalam rumah. Kenapa nih? Tumben. Iona meletakkan 2 gelas es sirup dan cemilan ke meja lalu duduk di sofa samping Chia. Thea menatap Iona sambil tersenyum, senyum yang terlihat bahagia sekali. Yon, gue hamil. Ucapan Thea membuat Iona dan Chia terkejut. Pasalnya Chia juga belum tahu berita ini. Karena dari awal, Thea hanya mengajaknya main ke rumah Iona. Namun tiba-tiba malah confess kehamilannya. Iona beralih duduk di dekat Thea lalu memeluk sahabatnya dengan sayang. Congrats bestie. Thea tersenyum bahagia saat kedua sahabatnya memberinya ucapan selamat. Pak Alvaris udah tahu? Tanya Chia. Udah, gue kasih surprise waktu bangun tidur dan dia kaget setengah mampus. Ucap Thea dengan kekahan. Chia dan Iona turut bahagia. Lalu ketiganya menghabiskan waktu di rumah Iona. Menonton film, bermain bersama Bara, masak dan lain-lainnya. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 16 WIB. Guys, gue masih penasaran sama orang tua gue. Ucap Iona mulai bercerita. Lo belum nemuin siapa ortu lo? Tanya Chia dan Iona menggeleng. Gimana kalau kita ke rumah lo yang dulu? Siapa tahu lo nemu someting di sana. Usul Thea. Iona terdiam sejenak. Boleh, ayo. Sebelum ke rumah Iona yang lama, mereka bersiap-siap dulu sekaligus memandikan Bara.
Ih Bara malu, tutup itu nanti burungnya terbang. Ledek Chia sambil menutupi alat vital Bara dengan handuk. Iona terkekeh melihat tingkah sahabatnya. Iona membawa Bara yang dibungkus handuk ke kasur. Sebelum mendandani Bara, Iona memotret bayi laki-lakinya itu lalu mengirimkannya ke Arkan. Jadi kanibal boleh gak sih? Pengin gigit si Bara sumpah. Ucap Chia, kedua tangannya seperti ingin meremas wajah Bara dengan gemas. Susah payah gue sama Pak Arkan buat manusia tergumus kayak Bara, lo dengan enaknya mau gigit dia. Sini ginjal lo yang gue gigit. Ucap Iona lalu memakaikan bara minyak telon, bedak dan pakaian dibantu oleh kedua sahabatnya. Chia nyengir, fix, nanti kita harus jodohin anak-anak kita. Anak-anak siapa? Tanya Iona. Anak-anak kita. Yang nanya. Potong Iona dengan kekahan. Thea tertawa. Chia mencebikkan bibirnya. Thea lo yang bener woi. Iona lihat tuh onti laknat pakein bedak kagak bener. Iona yang sedang mengambil kaus kaki Bara menoleh, menatap Bara yang wajahnya putih dengan bedak. Karena ulah Thea. Heh, harta, tahta, anak ganteng gue lo apain? Pekik Iona. Thea tertawa, Chia menghapus jejak bedak dari wajah tampan Bara sementara bayi laki-laki itu siap untuk menangis. Akhirnya Bara menangis juga. Iona berlari kecil, tangannya melempar kaus kaki ke arah Thea lalu menggendong Bara. Memang onti jahanam lo. Ejek Iona lalu mengecup kening Bara dan menenangkannya. Hahaha maaf besti. Thea menghampiri Bara. Maaf ponakan onti yang ganteng, habisnya kamu gemoy banget sih. Gigi lu gemoy. Thea tertawa sejenak lalu menepuk-nepuk tangannya. Sini sama onti, ututututu sayang. Thea menggendong Bara setelah membujuk anak bayi itu. Dan akhirnya Bara mau digendong Thea. Setelah bersiap-siap, mereka pun pergi ke rumah lama Iona. Mobil Chia berhenti di pekarangan rumah Iona yang lama. Mereka bertiga turun lalu memandang rumah minimalis besar itu. Yon, ini gak ditempatin lagi ya? Tanya Thea. Udah enggak, cuma masih diurus sama Pak Jajang dan istrinya. Mereka digaji Pak Arkan buat ngurus rumah ini. Sekiranya kosong, tapi tempatnya masih bagus. Oh pantes bunga-bunga masih pada mekar. Ucap Thea. Tapi angker gak nih? Tanya Chia ngeri. Enggak, berdoa makanya lu kayak gak punya Tuhan aja sih. Ejek Iona. Chia tergelak, mereka membaca doa lalu masuk ke dalam rumah. Iona menitipkan Bara kepada Bisumi, keduanya berada di dalam mobil. Assalamualaikum, ucap mereka bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Iona. Anjir kaget, gue kira hantu yang jawab. Ucap Thea lebay. PAA, gumam Chia jengah. Tanpa membuang waktu, mereka mulai mencari bukti di semua sudut, laci, lemari dan ruangan. Sampai akhirnya mereka kini masuk ke dalam ruangan kerja milik Amri. Banyak sekali buku dan binder tertata di lemari kaca. Gue seumur-umur gak pernah masuk sini. Chia mengerutkan dahinya. Dibong banget. Serius, soalnya gue gak pernah dibolehin masuk sini. Mencurigakan gak sih? Ucap Thea menerka-nerka. Kayak mereka tuh ngelarang lo seakan ada rahasia besar yang lo gak boleh tahu. Lanjutnya, Iona nampak berpikir. Bisa jadi. Ya udah ayo bantu gue cari, nanti Bara keburu nangis. Chia dan Thea mengangguk, mereka mulai mengacak-acak laci di meja kerja. Buku apa nih? Thea meletakkan sebuah buku agenda ke meja kerja. Buka-buka, titah Chia. Iona yang membuka buku itu, secara perlahan hingga tak sengaja ia menemukan sebuah foto yang asing baginya. Foto ortu lokali, tebak Thea. Iona mengerutkan dahinya. Bentar deh, ini ada tulisan. Iona, Chia dan Thea mulai membaca tulisan tersebut dengan seksama. Bang Ilham maafin gue. Gue sama Arini emang punya rencana. Gue suruh Arini buat nikah sama lo, karena waktu itu Aina istri lo udah mati setelah melahirkan anak lo, Iona. Gue pura-pura ngenalin lo sama Arini kalau dia itu teman gue,
tapi nyatanya dia istri gue. Arini gak punya rasa cinta ke lo, dia nikahin lo cuma mau ngerebut harta lo. Siapa suruh mama papa gak adil, lo dapet setengah harta warisan lebih banyak dari gue. Sementara gue dikasih seperempatnya. Gue gak terima, maka dari itu gue ngerencanain ini semua. Tapi ternyata rencana gue berjalan sangat mulus, bahkan gak ngangka kalau lo bakal mati lebih cepat dari apa yang udah gue rencanain. Gue dan Arini seneng banget. Tanpa harus mengotori tangan gue, lo mati kena serangan jantung saat tahu kalau Arini istri gue. Tapi lo jangan khawatir, anak lo Iona bakal gue urus sampai dewasa, tapi untuk harta, gue akan mengalihkan surat harta warisan itu jadi nama gue, seutuhnya. Dan anak lo, gak akan dapet seperser pun. Tertanda tangan, Amrizal adik kandung Ilham Nareza. Mata Iona berkaca-kaca setelah membaca tulisan itu. Ia kemudian mengambil foto sepasang laki-laki dan perempuan, menatapnya sedih bercampur kerinduan. Ini mama papa gue. Iona menangis, tak bisa menahannya lagi. Akhirnya Iona bisa melihat wajah kedua orang tuanya. Cia dan Thea mengusap pundak Iona, memberinya ketenangan. Cia mencoba mengambil foto tersebut. Saat membalikkan benda itu, tertera nama tulisan Ilham Nareza dan Aina Safira Putri. Sementara Iona memeluk Thea. Thea mengusap punggung Iona, menenangkannya. Akhirnya gue bisa lihat muka ortu gue, ucap Iona sambil menyeka air matanya. Thea tersenyum lalu mereka melerai pelukan. Kejahatan mereka biar Allah aja yang balas. Gue udah bodoh amat, ucap Iona lalu mengambil foto kedua orang tuanya dari tangan Cia. Ia mengecupnya lalu memasukkannya ke dalam sling bag, tak lupa buku agenda itu. Iona akan memberitahu Arkan tentang semuanya. Cia dan Thea mengangguk menyetujui. Itu berarti, mereka om dan tante lo? Tanya Thea diangguki Iona. Cia menyeka air mata Iona yang masih mengalir. Udah jangan sedih lagi. Gimana kalau kita ke mall? Usulnya. Iona menghela napasnya lalu mengangguk. Boleh, butuh healing gue. Kuy. Mereka keluar dari rumah lama Iona dan langsung pergi menuju mall. Bersambung.